Halo pemirsa, selamat malam dan swadikap. Kita ketemu lagi dalam James Note Season 2 di edisi hari ini, hari Ahad 7 Agustus 2016. Udah lama ya nggak ketemu lagi dalam James Note Season 2 yang malam ini hanya akan hadir menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dikarenakan kondisi saya yang memang agak mengantuk dalam membuat vlog kali ini. Nah, topik dari vlog malam ini adalah soal referendum konstitusi Thailand yang sudah berlangsung pada hari ini, hari Ahad 7 Agustus 2016, dan bagaimana Thailand setelah referendum konstitusi yang baru saja selesai pemungutan suaranya, dan hasil awal menyatakan bahwa mayoritas rakyat Thailand menerima dari konstitusi yang baru. Mungkin ada dua pertanyaannya. Apakah rakyat Thailand menerima konstitusi baru sesuai dengan rancangan draft dari junta militer Thailand yang berkuasa sekarang, atau ada tambahan gitu ya? Nah, untuk hasil yang selengkapnya saya belum tahu, tapi dari pemungutan suara hasil awal ditunjukkan bahwa mayoritas rakyat Thailand itu setuju dengan konstitusi yang baru yang dirancang oleh junta militer Thailand. Tapi sebagian besar itu banyak yang menolak, terutama partai-partai politik dan beberapa pegiat demokrasi di Thailand. Namun sayang sekali pemirsa, referendum ini sangat tidak diperbolehkan untuk dipantau oleh para pemantau pemilihan umum dari berbagai negara di dunia. Bahkan sesama negara ASEAN saja itu tidak diundang untuk memantau referendum yang ada di Thailand ini, karena memang tidak diperbolehkan oleh junta militer. Ditambah juga dengan penangkapan oleh beberapa yang protes terhadap rancangan konstitusi baru Thailand hasil susunan junta militer dan Dewan Perancang Konstitusi Thailand, yang memang secara tidak langsung ini menyiratkan bahwa militer Thailand akan memiliki kekuasaan yang sangat-sangat tinggi nantinya. Tapi memang tetap dijanjikan ada pemilihan umum Thailand tahun depan sesuai dengan janji Perdana Menteri Thailand yang sekarang, Jenderal Purnawirawan Angkatan Bersenjata Thailand Prayut Chan-o-cha. Tapi memang agak sangat disayangkan ya, sejak junta militer ini berkuasa tahun 2014, segala macam kritikan dan perdebatan soal pemerintahan Thailand yang sekarang ataupun rancangan konstitusi Thailand yang baru disusun oleh junta militer Thailand ini memang sangat tidak diperbolehkan gitu loh. Bahkan kalau demonstrasi itu bisa ditangkapi oleh para polisi militer dari Thailand. Tapi memang ada sisi positifnya juga, yakni Thailand itu sekarang jauh lebih stabil, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih aman dari yang sebelumnya gitu. Tapi sisi negatifnya memang itu sangat melanggar keras hak asasi manusia, terutama demokrasi. Ya, memang militer di Thailand bukan seperti TNI di Indonesia ya. Kalau dulu Tentara Nasional Indonesia itu diperbolehkan untuk mengikuti politik selama masa Orde Baru. Tapi setelah reformasi memang TNI tidak boleh lagi, atau dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memang tidak diperbolehkan lagi untuk berpolitik sejak tahun 1998. Tapi di negara seperti Thailand ataupun Myanmar yang berdemokrasi, militer itu, angkatan bersenjata itu masih berpolitik gitu. Bahkan sekarang junta militer Thailand lebih boleh saya bilang lebih eksentrik daripada junta militer Thailand yang menyingkirkan mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial, yakni Thaksin Shinawatra.
itu disingkirkan lewat kudeta militer. Nah, adiknya Yingluck Shinawatra itu juga disingkirkan melalui kudeta militer dan sama-sama digantikan pemerintahannya oleh junta militer. Memang banyak warga Thailand yang mengharapkan agar pemerintahan Thailand kembali ke sipil, bukan kepada militer gitu. Banyak yang mengharapkan gitu. Cuma memang saya mohon maaf sekali, saya punya pendapat yang agak berbeda dengan rakyat Thailand secara keseluruhan. Ini saya mohon maaf, saya sampaikannya saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin nanti saya sampaikan dalam bahasa Inggris supaya bisa dimengerti oleh masyarakat di seluruh dunia. Kenapa saya punya pendapat yang berbeda soal pemerintahan Thailand yang sekarang ini di kesempatan yang lain. Bukan karena saya termasuk dalam kelompok kaos kuning atau yellow shirts atau nama aslinya aksi rakyat untuk demokrasi Thailand, People's Action for Democracy, yang memang sudah berganti nama menjadi kekuatan rakyat untuk menggusur pengaruh Thaksin Shinawatra gitu. Jadi kelompok kaos kuning ini adalah kelompok yang sangat membela Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dan keluarganya. Sedangkan lawannya adalah kelompok kaos merah namanya Red Shirts. Atau kalau disebutnya Persatuan Demokrasi Thailand. Nah, kelompok ini yang pembangkang pemerintah Thailand kan. Nah, kelompok ini, Red Shirts atau kaos merah ini adalah pendukung dari Thaksin Shinawatra beserta kroni-kroninya gitu. Kalau boleh disingkat, kelompok kaos merah ini adalah kelompok bukan royalis, kalau kaos kuning ini adalah royalis Thailand. Gitu. Kalau kelompok kaos merah ini berasal dari wilayah-wilayah miskin di Thailand, contohnya wilayah-wilayah utara Thailand yang memang sangat menikmati program kesejahteraan dari Thaksin Shinawatra maupun dari Yingluck Shinawatra. Tapi sayang, dua Shinawatra itu terlibat korupsi yang cukup fatal banget. Sedangkan kaos kuning ini adalah mereka yang statusnya kelas menengah sampai dengan kelas atas yang berpusat di Bangkok, Thailand, ibu kotanya Thailand maksudnya. Jadi memang sejak Thaksin Shinawatra ini terguling, muncullah kelompok kaos merah, kaos kuning yang menyuarakan pendapat yang dukungan yang berbeda. Kalau kaos kuning, Raja Bhumibol Adulyadej yang didukung. Kalau kaos merah itu Thaksin Shinawatra beserta kroni-kroninya, termasuk adiknya sendiri Yingluck Shinawatra. Dan adik iparnya yang juga pernah menjadi Perdana Menteri Thailand, yaitu Somchai Wongsawat. Gitu. Makanya di pemerintahan Thailand yang sekarang ini, pimpinan Prayut Chan-o-cha yang merupakan Perdana Menteri Thailand yang ke-29 dalam sejarah Thailand. Memang harus saya akui, Thailand ini keadaannya jauh berubah drastis dari yang sebelumnya. Julukan Land of Smiles atau negeri yang penuh dengan senyuman yang sudah lama disematkan kepada Thailand itu bisa didapatkan lagi di era junta militer yang bernama National Council for Peace and Order atau Dewan Nasional Penjaga Ketertiban dan Kedamaian Thailand. Ini sangat bagus sekali. Sangat-sangat saya apresiasi sekali. Walaupun memang di beberapa sudut-sudut kota di Bangkok itu banyak dijaga oleh personal-personal dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk memastikan tidak ada sesuatu yang melanggar hukum di Thailand itu. Jadi ini memang sangat saya apresiasi sekali. Dan bagi saya memang yang menjadi masalahnya adalah kebebasan berekspresi di Thailand ini yang semakin ditekan. Bahkan dalam Freedom in the World Index, Thailand itu dari yang tadinya partly free turun menjadi not free.
tidak bebas. Ya karena itu tadi, karena pembungkaman oleh junta militer Thailand yang melarang adanya kritik atau mungkin hal-hal yang berbau maksud saya mengkritisi baik itu konstitusi Thailand yang disusun junta militer yang sekarang ini baru saja disetujui oleh rakyat Thailand dalam referendum tanggal 7 Agustus 2016 hari ini. Dan maupun pemerintah Thailand. Jangankan begitu, menghina Raja Thailand saja itu tidak boleh. Itu kalau penghina Raja Thailand dikenakan Undang-Undang Lèse Majesté atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik terhadap Raja Thailand. Dan itu hukumannya bui, penjara. Bukan SP1 teguran atau SP2 teguran tertulis 3, tapi langsung SP di atas SP3. Langsung dibui. Bahkan ada beberapa warga negara asing yang kedapatan menghina Raja Thailand itu bisa dipenjara lebih dari 2 tahun. Bayangkan loh. Jadi hati-hati kalau misalkan di YouTube aja sekalipun, kalau misalkan nggak suka atau menghina Raja Thailand, kalau ini didengar oleh rakyat Thailand, walaupun rakyat Thailand banyak yang kurang mengerti bahasa Inggris, tapi hati-hati kalau memang sudah berbau insult, berbau penghinaan Raja Bhumipol Adulyadet dan keluarganya, itu bisa dibui. Nah inilah mungkin yang, ya kalau menurut saya memang Raja Bhumipol Adulyadet itu tidak pantas untuk dihina ya, karena mayoritas rakyat Thailand itu percaya bahwa beliau itu adalah titisan dari titisan dewa, dan pantas untuk dihormati dan bahkan disembahi oleh kebanyakan warga Thailand gitu loh. Disembahi di sini maksudnya dipuji habis-habisan gitu loh, nggak boleh dihina. Cuma memang karena Thailand ini adalah monarki yang konstitusional, jadi Raja Thailand ini tidak punya kekuatan politik apa-apa. Ya, tidak punya kekuatan politik, apalagi di tengah kondisi beliau yang memang sangat kalau saya bilang sangat kurang baik lah kesehatannya gitu loh. Dan memang di usia Raja Bhumipol Adulyadet yang sudah hampir 90 tahun ini, memang beliau ini kan lagi sakit-sakitan dan mau membuat keputusan tentang Thailand aja agaknya sulit untuk beliau. Tapi ya saya doakan semoga Raja Bhumipol Adulyadet bisa diberikan kesehatan yang layak supaya dapat setidaknya mempersatukan rakyat Thailand dari perpecahan. Karena gini, Thailand itu tidak hanya dibelut oleh krisis referendum, tapi krisis kekuasaan juga lagi merenggut Thailand banget nih. Maksudnya bukan merenggut sih, lagi memusingkan Thailand banget lah gitu loh. Gak hanya masalah junta militer yang berkuasanya pengen dikuatkan, tapi juga kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap Raja Bhumipol Adulyadet dan kemudian digantikan oleh putra mahkota Mahavajiralongkorn, tulisannya Vajiralongkorn, tapi dibacanya boleh Vajiralongkorn atau Vajiralongkorn. Ya. Ini maaf banget ya. Putra mahkota Vajiralongkorn ini sangat kurang populer di kalangan masyarakat Thailand dan memang tidak sekarismatik ayahnya yang sekarang menjadi Raja Thailand yang ke-9. Dan bayangin loh, Raja Bhumipol Adulyadet ini berkuasa dari setelah Perang Dunia II itu selesai, tepatnya tanggal 9 Juni 1946. Makanya tanggal 9 Juni kemarin itu diperingati besar-besaran sebagai Platinum Jubilee-nya Raja Bhumipol Adulyadet. Atau 70 tahun bertahtanya Raja Bhumipol Adulyadet dari Thailand. Udah lama, udah 70 tahun. Dan beliau saat ini merupakan
penguasa monarki terlama di dunia untuk saat ini. Bayangkan loh. Nah lantas, apabila konstitusi baru Thailand ini benar-benar disetujui di parlemen bentukan junta militer, yakni Dewan Legislatif Nasional Thailand, yang menggantikan Dewan Nasional Thailand yang terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan Senat. Tapi untuk sementara, hasil konstitusi sementara 2014 hanya satu kamar saja, Dewan Legislatif Nasional Thailand, sebelum nanti dikembalikan lagi menjadi dua kamar, yaitu DPR dan Senat Thailand. Nah, dalam konstitusi baru tersebut nanti diperbolehkan Perdana Menteri Thailand ini berasal dari luar DPR maupun Senat Thailand. Kenapa anggota DPR maupun Senat Thailand nanti sebagian besar diisi oleh fraksi militer dan sebagian lagi itu adalah fraksi teknokrat, orang-orang yang ditunjuk oleh junta militer Thailand untuk masuk di baik itu DPR maupun Senat. Jadi hanya ada dua fraksi, fraksi militer dan fraksi teknokrat yang ditunjuk oleh junta militer. Nah, lantas kemana partai politik Thailand? Ya memang kalau selama junta militer berkuasa, ya jangan harap bisa ketemu partai politik itu berpolitik di Thailand, tidak. Dan itu bukan sebuah deparpolisasi. Makanya kemarin pas saya dengar ada pernyataan wacana Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama mau maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan 2017 melalui jalur independen atau perseorangan, itu disebut deparpolisasi, padahal tidak. Walaupun pada akhirnya Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut memilih maju melalui partai politik, bukan independen atau perseorangan. Nah, kalau parlemen ini isinya orang-orang independen semua, kurang lebih sama dengan kasus di Afghanistan yang kebanyakan anggota parlemennya itu berasal dari kalangan independen. Menurut saya itu bukan deparpolisasi, bukan sebuah deparpolisasi, tapi memang junta militer Thailand menginginkan politik Thailand yang agak stabil, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ya, karena takutnya gini, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera beberapa waktu yang lalu, pernah mengatakan gini, kalau misalkan pemerintahan Thailand selanjutnya itu dikuasai oleh para politisi-politisi, nanti takutnya program yang selama ini dijalankan Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri itu takutnya bakal dihapus, diganti dengan yang baru, yang belum tentu hasilnya jauh lebih baik dari programnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Memang ini sangat, ya ada bagusnya juga sih. Tapi di satu sisi memang banyak orang yang, terutama di media-media internasional, menyiratkan bahwa kayaknya junta militer Thailand ini pengen berkuasa lebih lama lagi, sampai dengan tahun 2020. Sesuai dengan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun Thailand yang seringkali ditampilkan setiap hari Jumat di acara mengembalikan kebahagiaan ke masyarakat Thailand atau Returning Happiness to Thailand, atau bahasa Thailandnya Konsert Jekumak Pete Thai. Setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Karena perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu Thailand tidak ada. Waktunya sama. Itu kan repelitanya dengan tema repelitanya adalah stability, prosperity, sustainability. Ya kan? Stabilitas, kestabilan, kemakmuran, dan keseimbangan. Sustainability. Keseimbangan kan? Keseimbangan di sini adalah keseimbangan kerjasama antara pemerintah dan rakyat Thailand. Itu
realitanya Thailand dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Atau tahun Thailandnya 25558 atau tahun Thailand 2558 sampai dengan 2563 tahun Buddha ya. Karena kalender Thailand itu menggunakan tahun Buddha. Kalau sekarang ini kalender Thailand tahun Buddhanya adalah tahun 2559. Tahun depan 2560. Ya. Nah, makanya kalau boleh saya bilang, dengan konstitusi baru ini diharapkan Thailand ini bisa kembali menjadi Thailand yang sebenarnya gitu loh. Tanpa harus mengkungkung demokrasi yang ada di Thailand. Ya boleh memang Perdana Menteri dari luar DPR maupun Senat, ya nggak masalah lah. Wong nanti kan anggota DPR dan anggota Senat nanti kan tadi sudah saya bilang, fraksinya adalah semuanya tuh independen. Tidak ada fraksi dari partai politik manapun. Mau itu partai Petai, partai Demokrat, ya tidak ada. Semuanya independen. Fraksinya cuma ada dua fraksi militer dan fraksi teknokrat, atau orang-orang profesional yang ditunjuk oleh junta militer untuk masuk ke legislatif, ke DPR maupun Senat. Dan lagi pula kabinet eksekutif Prayucanocha ini juga kebanyakan diisi oleh orang-orang yang independen, orang-orang teknokrat. Tidak ada satupun orang partai di situ, tidak ada. Jadi Thailand ini seakan-akan pengen mengingatkan terutama kepada para politisi di Indonesia gitu, bahwa tidak selamanya politik itu tergantung kepada partai atau kestabilan politik ya, ataupun demokrasi politik ini tidak selamanya harus bergantung kepada partai politik, tidak. Nah, Thailand pengen menunjukkan nih. Nah, walaupun Thailand sistemnya adalah sistem parlementer seperti di Inggris Raya, yang memang itu dikuasai oleh partai politik, itu politiknya. Nah, Thailand ini pengen nunjukin bahwa politik yang bagus itu tidak selamanya bergantung pada partai. Tidak. Tapi politik yang bagus itu dimulai dari kesungguhan hati, ketulusan hati, bukan lewat partai politik. Bisa lewat jalur independen atau perorangan, yang penting ada compassion, ada ketulusan, dan ada ada keinginan untuk mengabdi pada negara. Nah, itu yang disebut dengan compassionate politics. Compassionism. Politik berdasarkan hati nurani. Ini yang benar. Nah, Thailand pengen mengajarkan Thai values dalam dunia politik. Tapi, saya tetap berharap ya, agar kebebasan untuk berbicara dan berekspresi dan juga berpendapat di Thailand itu jangan terlalu dikungkung. Tidak boleh terlalu dikungkung. Ya. Jangan ibaratnya itu main hakim sendiri. Misalkan ada penghinaan terhadap pemerintah Thailand, langsung ditangkapi dan kemudian diseret ke pengadilan militer. Saya memang tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi selama membuat rakyat Thailand, tapi kalau memang hal tersebut tidak membuat rakyat Thailand bahagia, ya lebih baik tidak usah dipraktekkan. Tapi kalau misalkan dengan kebebasan yang diberikan nantinya, ya kalau itu membuat rakyat Thailand bahagia, ya berikanlah. Karena saya juga berharap setelah referendum konstitusi Thailand pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2016, saya itu pengen melihat Thailand itu jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih stabil, jauh lebih makmur, jauh lebih banyak senyumnya ketimbang dari banyak marahnya. Dan Thailand bisa seenggaknya membuntuti Singapura sebagai negara terdamai di Asia Tenggara. Karena kalau
negara terdamai di Asia itu masih dipegang oleh Jepang. Nah, saya berharap Thailand itu bisa belajar dari Jepang, gimana menciptakan kedamaian yang seperti di Jepang itu. Atau mungkin seperti Singapura deh, seperti Singapura yang merupakan negara terdamai di ASEAN dan terdamai ketiga di Asia setelah Jepang dan Qatar. Jepang, Qatar, dan Bhutan. Bhutan itu negara terdamai ketiga di Asia, Qatar itu nomor 4. Nah, gimana caranya Thailand yang mayoritas beragama Buddha ini bisa belajar dari Jepang yang juga mayoritas beragama Buddha, membangun kedamaian yang hakiki, kedamaian yang benar gitu loh. Nah, saya pengen lihat gitu. Tapi semoga dengan pemerintah yang sekarang ini, ya, saya menginginkan Thailand itu menjadi negara yang damai, berkeadilan, berkestabilan, yang bisa menunjukkan compassionate politics, tapi juga menularkan compassionism kepada seluruh masyarakat dunia. Karena saya sangat akui Thai values atau nilai-nilai kehidupan Thailand yang banyak diimplementasi dari ajaran-ajaran agama Buddha itu sangat-sangat relevan banget bagi terutama benua asal saya, terutama wilayah asal saya, Eropa yang lagi diguncang krisis parah banget. Jadi mungkin bisalah menularkan Thai values kepada warga Eropa yang lagi diguncang krisis multidimensi akhir-akhir ini gitu. Nah, saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat, jangan takut untuk ke Thailand, ya. Jangan takut untuk ke Thailand, jangan takut untuk berwisata, berlibur, atau bahkan tinggal di Thailand, karena Thailand itu menjanjikan banyak banget kesempatan-kesempatan yang sayang kalau dilewatkan. Atau kalau misalkan pemirsa ada niatan pengen tinggal di Thailand, itu lebih bagus lagi. Karena dijamin deh, orang-orang Thailand itu akan siap menyambut Anda dengan tangan terbuka, dan dijamin Anda akan mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak kedamaian, dan banyak ketenangan kalau ada di sana. Yang terpenting adalah Thailand itu harus menjadi negara yang mencontohkan compassionism, atau istilahnya kehidupan dengan hati nurani yang tulus gitu. Karena saya lihat Thailand ini adalah satu negara yang sangat compassionate sama dengan Jepang, dan rasanya nilai-nilai compassionate itu pantas untuk dibagikan kepada penduduk di seluruh dunia agar ya hidupnya jauh lebih baik lagi. Dan saya tutup ya pesan saya untuk Thailand pasca referendum konstitusi 7 Agustus 2016 ini dengan Dana Pertetai. Thailand moves forward. Thailand menjadi negara yang maju, adil, sejahtera, berkemakmuran, damai, dan menyediakan banyak kebahagiaan dan senyuman untuk semua masyarakat Thailand maupun masyarakat dunia. Dana Pertetai. Dan saya rasa itu, dan Dana Pertetai tadi sekaligus menutup James Bond Season 2 untuk malam ini, Ahad 7 Agustus 2016. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus subscribe channel YouTube dari saya, James Smith Chefing. Dan jangan lupa dong ya, nonton itu video terbarunya dari Sunny Daye, makan nasi goreng bareng Hanira. Kalau pemirsa tuh misalkan kepo nih, pengen tahu Sunny Daye dan Hanira tuh kayak gimana kenalannya, kayak gimana kok bisa akur banget tuh sama Korea, bisa tenar di Indonesia. Nah, nonton aja video makan nasi goreng bareng Hanira dari Sunny Daye. Pastiin nonton kalau pengen tahu lebih banyak tentang Sunny Daye dan juga Hanira. Dan saya rasa itu, dan sekali lagi promo video dari Sunny Daye tadi sekaligus menutup James Bond Season 2 untuk edisi malam ini, hari Ahad 7 Agustus 2016. Kita ketemu lagi dalam James Bond Season 2 di episode yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sawadee krap.